pekan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Nah, ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri. Orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur saja lah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai. Biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia prapit terus. Prapit yang kemarin ditolak itu baru satu prapit, dan itu hanya pasal 32, itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit Terus lah, kapan akan pokok perkara? Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Mengejutkan, Siti Pa mulai lari dari gelanggang peperangan yang ia mulai sendiri nih guys. Tifa mengatakan tidak mau lagi berbicara tentang ijazah lagi. Siti Pa ini takut atau mau lari? Enak banget ya. Setelah menyulut api, api mulai membesar, dianya malah kabur. Pak Jokowi padahal sudah siap untuk datang ke persidangan nih guys. Nah, selain itu kita akan menyaksikan perdebatan antara pengacara Siti Pa dengan Andi Azwan ya. Sengit nih. Sampai-sampai dibilang pengecut tuh si Roy dan Tifa. Nah teman-teman, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku ya, menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Satu kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan hitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia terus saya jalankan. Hijrah, kata Siti Pa, hijrah kembali ke basicnya tentang ilmu kesehatan ya. Selama ini kemana? Tersesat Siti Pa, tersesat dari ilmu kesehatan, meneliti tentang ijazah Pak Jokowi, sampai-sampai menuduh palsu berdasarkan foto yang ada di ijazah Pak Jokowi, tentang kumis Pak Jokowi, rahang Pak Jokowi, telinga Pak Jokowi. Waduh, si dokter yang satu ini hijrah katanya teman-teman, hijrah. Dia mulai takut, dia mulai kabur ya, merasa sudah bebas. Ternyata seharusnya nih di tanggal 6 ini ada persidangan Siti Pa. Mendadak dia ngajukan prapit kalau kata si Kosinudin ya. Kali ini saya setujulah dengan Ahmad Kosinudin ya. Disemprot habis-habisan Roy dan Tifa sampai dibilang pangcut ya guys ya. Enak saja mereka yang memulai. Setelah menyulut api membesar, bikin orang gaduh. Mereka malah mau kabur. Katanya mau kembali ke basicnya, masalah kesehatan. Mau hijrah dari hiruk pikuk ijazah. Aduh, ini udah mulai sadar apa hanya mau kabur aja? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar ya guys. Lanjut video berikutnya. Pasal 75 ayat 4 ya KUHP bahwa jaksa dapat ajukan dakwaan ulang. Ingat ya, dakwaan ulang. Jadi namanya dakwaan ya terdakwa. Ada yang mempersoalkan saya duduknya di mana? Kata Siti Pa. Bagaimana ilmu hukumnya? Saya bebas menentukan saya akan duduk di mana. Nah ini menarik kan?
karena saya tidak punya kewajiban untuk duduk di tengah-tengah itu. Bener juga. Ya, gimana? Ya terdakwa tetap dia posisi duduk di posisi terdakwa. Bagaimana masa jadi saksi atau jadi apa? Itu satu poin logika hukumnya nanya. Ya terdakwa saya udah hilang. Jadi saya besok datang insya Allah ya 6 Agustus 2026 itu sebagai orang bebas. Mengenai Tifa bebas murni dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan secara demi hukum gimana. Jadi harus maju lagi nanti walaupun bisa saja nomor perkara baru, sidangnya baru dan lain sebagainya. Tapi yang nggak boleh baru apa? Hakimnya. Hakimnya tetap yang tetap. Ya. Seorang bebas, saya sudah bukan lagi terdakwa. Tahu dirilah, Tifa, Anda adalah terdakwa. itu. Maka bangunan berpikir tahu dirinya, ya janganlah melampaui diri yang tidak sebagai terdakwa. Wah, Anda boleh bela diri sedemikian rupa, boleh. Tapi ingat dong, koridor hukumnya di situ. Tahu dirilah, Tifa, Anda adalah seorang terdakwa. Ya, kata Egy Sujana. Enak banget ya. Bisa ngatur. Nanti saya bebas mau duduk di mana saja. Wih, nggak tahu diri kalau kata si Egy. Lanjut kita ke video berikutnya guys. Nggak minta bebas. Nah, faktanya? Ya, minta bebas kok untuk ini. Di mana ini kan trik-triknya itu mengadakan namanya Apa pra-peradilan. indikasinya kalau Jadi minta begini bebas aja kalau memang kita Mas lihat. Andi? Selama ini yang ini kebolak-balik. Yang sebagai korban itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menuntut keadilan terhadap dirinya gitu, ya. Dan juga digoreng-goreng ya bahwa Pak Jokowi dibilang pengecut, dibilang penakut, yang ngomong tidak akan hadir di dalam sidang Yang nanti. bicara begitu Kan begitu siapa? ya. Nanti kita tanya Jadi Bang kalau di kita lihat ini ya, yang pengecut penakut itu siapa? Ya, publik bisa menilai untuk itu. Kalau sebetulnya kalau ingin lancar gitu ya kita ikuti besok itu tanggal 13 Agustus itu kita karena Pak Jokowi siap hadir karena Pak sebetulnya. Jokowi terakhir saya bertemu dengan beliau, saya ikut di NTT ya dan safari kebangsaan beliau itu. Dalam makan pagi itu, beliau menanyakan kepada saya, Mas Andi kapan saya dipanggil Sebagai saudara, sebagai apa Mas pengadilan? Andi? Lawyer bukan. Untuk hadir di DPN Jakarta Timur. Tanyain dia sebagai Menanyakan apa? itu. Sebentar, Bang Alkatiri. Kan begitu menanyakan. Sebagai Kapan sahabat. saya dipanggil? Nah, itu menunjukkan ya, ini saya saksi mata karena saya berdiskusi dengan beliau. Ya, beliau itu tidak takut untuk tidak hadir karena ini adalah sidang yang ditunggu-tunggu beliau untuk membuktikan ijazah beliau yang dikatakan ya palsu oleh mereka. Padahal ini ada ijazah asli ya yang sudah notabene itu ada dikatakan oleh Universitas Gajah Mada. Ya, juga sudah diuji juga di lapor. Tapi terus Pak Jokowi responnya gimana Mas Andi setelah tahu Dokter Tifa sedang mau mengajukan pra-peradilan lagi? Ini kan kita baru tahu. Ya kan, ini kita juga baru tahu ya tanggal 4 kemarin. Mundur lagi dong Pak Jokowi kesiapannya jadinya untuk Lah bisa iya, hadir. kalau dengan kondisi kayak begini kan kita lihat saja bagaimana nanti tanggal 12 ditolak atau diterima kan gitu kan, ini pertanyaan yang menarik untuk kita. Tapi secara kita ini masyarakat biasa lah ya. Ini kenapa terjadi yang namanya prapit? Ini sudah pokok perkara. Kan menimbulkan suatu pertanyaan besar. Ada apa dengan hukum kita? Kan begitu pertanyaannya kan? Ya itulah mungkin salah satu triknya ya dari Alkatiri kan. Kalau Bang Alkatiri kan jago untuk kayak Valentino Rossi untuk semua punya itu. jagonya masing-masing. Ya kan untuk itu. Tapi kita ini melihat seluruh masyarakat Indonesia itu menunggu bahwa sidang ini tetap berlanjut dan melihat mana yang dikatakan palsu, mana yang dikatakan asli. Kalau kita katakan ijazah kita ya asli karena semua ada. Dan kita punya juga yang namanya saksi, kita punya barang bukti, ya. Yang pertanyaan kita nih, mereka punya nggak barang bukti? Mereka punya nggak saksi? Ya kan? Selama ini kita tidak melihat untuk itu. Jadi kalau saya kesimpulan saya katakan mereka ini adalah pengecut dan penakut untuk itu. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur sajalah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai. Biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia prapit terus. Prapit yang kemarin ditolak tuh baru satu prapit
dan itu hanya pasal 32 itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit. Kalau spesifik roynya berarti masalah terus, prapitnya itu ya tadi. prapit terus lah. Kapan akan pokok perkara? Kalau eksepsi terus, kapan pokok perkara? Dan yang paling menarik, ini eksepsi itu tidak menghentikan perkara, akan balik lagi. Ini sampai saja menggantung leher sendiri. Memangnya akan sampai kapan? Ini akan balik lagi. Kalau nanti akhirnya perkara yang dihentikan karena eksepsi, maka dunia hukum kita itu runtuh. Mana ada perkara berhenti di eksepsi? Karena jaksa itu bisa memperbaiki dakwaan gitu loh. Tapi sekali lagi saya tekankan, yang takut untuk ke sidang itu bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tifa, tetapi Jokowi. Ini yang perlu saya catat di sini ya. Untuk peradilan ketiga ternyata mereka sudah mempersiapkan prapit yang keempat, bukan ketiga. Lanjut Bang. Tidak pernah Pak Jokowi itu berhasil membuktikan ijazahnya asli di persidangan atau di perkara apapun. Maka wajar kalau dia takut nanti datang ke situ sebagai pelapor, ditanyai ribuan pertanyaan, ditanyai ribuan pertanyaan, dan itulah yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi dalam karirnya. Saya akan menjawab itu ya. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi takut dalam persidangan. Di mana Anda bisa mengatakan itu ya? Dan Anda mengatakan bahwa saja ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Anda sendiri tidak melihat ijazah Pak Jokowi, Anda dan pengadilan pun tidak mengatakan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Yang jelas, institusi negara maupun institusi pendidikan yaitu UGM sudah mengatakan, rektornya langsung sebagai otorisasi dari institusi itu, ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, itu catatan yang penting diketahui oleh publik untuk itu. Dan jangan dikatakan bahwa Pak Jokowi itu ya pengecut ataupun tidak mau hadir. Dikatakan kalau refernya ke CLS, di CLS itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu CLS adalah sidang untuk institusi, bukan sidang pribadi. Bahwasanya dari Roy Suryo itu janganlah jadi pengecut. Ya, cukup dari prapit ketiga kita pegang itu, jangan ada lagi prapit keempat. Tapi masuklah ke sidang pokok perkara. Kalau Anda benar-benar gentle, kalau Anda ingin merasakan yang namanya yang mendapat putusan setelah itu, yang dia selalu katakan itu, masuk ke pokok perkara. Kita tunggu di situ. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Bukti bahwa Roy dan Tifa lah sebetulnya yang menunda ke persidangan, ya, yang tidak ingin berjumpa dengan Pak Jokowi di persidangan. Mereka selama ini berkoar-koar minta Pak Jokowi itu hadir, ya. Pak Jokowi itu takut katanya ke persidangan. Ternyata mereka sendirilah yang takut untuk bertemu dengan Pak Jokowi di persidangan. Mereka terus-terusan mengulur waktu ya agar tidak masuk ke pokok perkara. Jadi bagi para pendukung Roy dan Tifa, tuh lihat yang kalian dukung. Yang kalian dukunglah biang kerok kasus ini tidak selesai-selesai sampai dengan saat ini. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.